untuk ikan-ikan yang tinggal di dalam akuarium utama dari SeaWorld Ancol. Nantinya pengunjung dalam acara pemberian makan ikan pada siang hari ini akan menghadirkan 2 orang kakak penyelam untuk masuk ke dalam akuarium, di mana nantinya kakak penyelam kami ini akan menyuapi ikan-ikan yang ada di dalamnya secara satu persatu. Siapa di sini yang makannya masih disuapin? Coba tunjuk tangannya. Wah, masih disuapin. Mau disuapin juga nggak sama kakak penyelamnya biar kayak ikan-ikannya? Mau nggak? Kayak bercanda. Nggak apa-apa. Nanti pulang dari SeaWorld belajar makan sendiri. Kalau masih disuapin sama kayak apa? Kayak ikan. Nah ya, oke. Baik pengunjung, kenapa di sini ikan-ikannya saat diberikan makan disuapin sama kakak penyelamnya? Sebenarnya ada alasannya sendiri. Jadi biar ikan-ikan di sini saat diberikan makan gak berebutan untuk mengambil makanannya, karena jumlah ikan-ikan yang terdapat dalam akuarium utama SeaWorld Ancol ini jumlahnya cukup banyak sekali. Jadi biar semua ikan-ikannya dapat makanannya, kakak penyelam kami harus menyuapinya secara satu persatu. Dan juga kenapa kakak penyelam kami menyuapi? Karena dia ingin memastikan agar makanan yang mereka berikannya ini masuk ke dalam mulut ikannya. Jadi ada makanan yang akan terbuang nih, akan terjatuh ke dasar air, dimana nanti makanannya akan membusuk kalau tidak dimakan. Kalau makanan membusuk akan membuat airnya kotor. Kalau airnya kotor akan berbahaya bagi kesehatan ikan-ikan yang ada di dalam akuarium utama SeaWorld Ancol. Karena sebenarnya saat ini kakak penyelamnya masih bersiap-siap pengunjung di atas akuarium untuk menyiapkan pakaian selam, menyiapkan tabung oksigen, dan juga menyiapkan makanan yang nantinya akan dibawakan ke dalam akuariumnya. Selama acara pemberian makan ikan ini berlangsung, nantinya akan ditemani oleh saya, Citra, dan juga adalah staff education dari SeaWorld Ancol yang akan menemani pengunjung juga selama acara pemberian makan ikan ini berlangsung. Dan di sini nantinya saya juga mau mengajak pengunjung untuk berkenalan sedikit ya mengenai informasi tentang ikan-ikannya, akuariumnya, dan juga air yang ada di dalam akuariumnya. Tapi karena kakak penyelamnya sebenarnya ikan-ikannya sudah berkelompok tuh, sudah ada kakak penyelam di belakangnya, tapi belum hadir juga, nggak apa-apa. Di sini saya juga mau bawain sedikit hadiah dari SeaWorld. Ada yang mau hadiah stiker? Ada yang mau hadiah? Mau dong ya. Tapi sebelum dapetin hadiahnya, Sandra mau ngasih sedikit pertanyaan. Pertanyaannya mau yang gampang atau yang susah? Yang susah atau yang gampang? Gampang. Oke, pertanyaannya yang gampang-gampang aja pastinya. Pertanyaannya buat adik-adiknya nih yang saat ini sedang menyaksikan acaranya. Oh, tapi kita tunggu dulu sepertinya pertanyaannya. Karena kalau penyelamnya sudah ada di belakang kita semua tuh, bisa dilihat sudah ada gelembung-gelembung airnya tuh, sudah ada ikan-ikannya tuh. Wah, ada ikan botana tuh. Wah, ada ikan kue juga, ada ikan pari juga. Boleh ya, nanti kita kasih lambaian tangan ke kakak penyelamnya. Oh, belum lihat kakak penyelamnya. Oke, kasih dong lambaian tangan. Halo kakak penyelam. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih, satu orangnya lagi. Halo. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu pengunjung. Sudah ada 2 orang penyelam dari SeaWorld Ancol. Kita tunda dulu pertanyaannya, karena kalau penyelamnya sudah hadir di hadapan kita semua, sudah membawakan ember-embernya berisikan makanan. Ada yang tahu nggak makanannya apa? Ada yang tahu? Ikan apa nasi padang? Ikan, betul. Ikannya makanan ikan-ikannya juga, betul sekali. Makanannya adalah potongan-potongan ikan segar, yaitu berupa potongan dari ikan selar kuning, ikan kembung, ikan tongkol, dan juga ada baby octopus atau bayi gurita. Dalam satu kali pemberian makan nih, kalau penyelam dari SeaWorld Ancol membawakan makanan sebanyak 50 kg banyaknya. Cukup banyak, tapi pengunjung ternyata 50 kg nih nggak cukup untuk satu harinya di akuarium utama SeaWorld Ancol. Jadi ikan-ikan ini untuk diberikan makan sebanyak 2-3 kali dalam satu harinya. Jadi artinya SeaWorld Ancol bisa menghabiskan makanan sebanyak 150-200 kg potongan ikan segar untuk ikan-ikan yang tinggal di dalam akuarium utama SeaWorld Ancol. Wah, kita lihat di sebelah sini nih tuh. Ada yang lihat gak? Di sini ada hewan reptil. Hewan reptilnya kakinya ada 4, punya tempurung juga. Ada yang tahu namanya hewan reptil apa?
pengunjung. Wah, siapa yang tadi jawab kura-kura? Tunjuk tangan. Wah, jadi jawab kura-kura. Tapi ternyata ini bukan hewan reptil kura-kura, tapi namanya adalah hewan reptil penyu. Jenisnya adalah Hextiosaurus atau penyu sisik. Ternyata pengunjung penyu dan kura-kura adalah dua hewan yang berbeda. Jadi yang saat ini sedang diberikan makan namanya hewan reptil penyu, di mana perbedaannya pengunjung bisa lihat dari bagian kakinya nih. Penyu bentuk kakinya ini pipih, gepeng tuh, seperti dayung, betul ya. Nah, kalau sedangkan kura-kura, kalau perhatikan nih, kura-kura itu bentuk kakinya berjari dan juga bercakar. Nah, ada lagi perbedaan yang keduanya. Penyu ini hidupnya di air asin atau di air laut, sedangkan kura-kura mereka adalah kelompok amfibi atau yang bisa hidup di dua alam. Kura-kura hidupnya di perairan air tawar seperti sungai, danau ataupun rawa-rawa, dan kura-kura bisa hidup di daratan. Jadi jangan salah mengira lagi kalau ini adalah kura-kura, karena mereka adalah dua hewan yang berbeda, pengunjung. Nah, kenalan lagi dengan biota yang lainnya nih. Di sini juga ada ikan yang bentuknya pipi tuh. Ada yang bentuknya pipi, gepeng, dan selalu tersenyum. Tapi adanya di bagian bawah, ada lagi tuh di atas tuh, lihat. Tuh, lagi dikasih makan sama kakak penyelam ya. Ada yang tahu nggak namanya ikan apa? Ikan pari, betul. Betul sekali, namanya ikan pari ya. Namanya adalah pari kelapa, dimana ikan pari ini bentuk tubuhnya unik tuh. Lagi diputer-puter sama kalau penyelamnya, lihat. Diputer-puter, coba dihitung berapa kali puternya. Satu. Oh, udah. Oke, itulah dengan ikan parinya, pengunjung. Ikan pari ini bentuk tubuhnya cukup unik. Bentuk tubuhnya pipih, gepeng ya. Sangat memudahkan ikan ini dalam berenang di perairan air laut. Dan kenalan dengan ikan pari nih, katanya ikan pari adalah hewan yang berbahaya. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Kalau setuju, emang bahayanya ada di mana? Ada yang tahu nggak? Betul sekali. Adanya di pangkal ekornya lebih tepatnya. Dan yang berbahaya bukanlah pangkal ekornya, tapi duri beracun yang terdapat di pangkal ekornya. Nama duri beracunnya adalah serotonin. Dimana kalau duri beracunnya ini nih tertancap di bagian otot halus manusia, seperti bagian lengan ataupun bagian kaki, bisa menyebabkan kram, kebas, bahkan sampai kelumpuhan. Tapi kalau sudah tertancapnya di area bagian fatal, seperti area bagian dada ataupun jantung, bisa sampai menyebabkan kematian, pengunjung. Karena pada tahun 2006 ada seorang pemburu buaya dari Australia yang meninggal dunia akibat tertancap duri beracun ikan pari ini di bagian dadanya. Ada yang tahu nama pemburu buayanya siapa? Steve Irwin. Langsung dijawab sama kakaknya nih. Kan kita kasih hadiah dari SeaWorld. Terima kasih. Wah, betul sekali. Terima kasih sudah bantu jawab, betul ya. Tadi katakannya pada tahun 2006 ada seorang pemburu buaya yang meninggal dunia akibat tertancap duri beracun ikan pari di bagian dadanya. Namanya adalah Steve Robert Irwin. Di mana Steve Irwin ini meninggal dunia, pengunjung, karena saat dari ke rumah sakit nyawanya sudah tidak bisa tertolong kembali karena duri beracunnya ini sudah menyebar ke bagian organ seluruh dalam tubuh schizophrenia ini. Nah, kenalan lagi dengan dua yang lainnya, masih ada lagi kak di sini. Nah, di sini juga ada ikan yang banyak sekali jumlahnya. Ada yang warna siripnya kuning tuh, yang warna siripnya kuning kecil-kecil ukurannya. Jenisnya adalah ikan botana. Walaupun ukuran tubuhnya kecil-kecil ya, si ikan botana ini memiliki duri yang sangat tajam. Tajamnya seperti pisau bedah, terdapat di bagian ekornya tuh. Nah, duri beracunnya ini, pengunjung, kalau dia terbuka, bahkan ikan botana ini dapat membelah hewan-hewan lain dengan menggunakan duri yang terdapat di bagian ekornya karena saking tajamnya seperti pisau bedah, pengunjung. Nah, di sini juga ada ikan yang besar warna silver tuh, ada di bagian atas, jumlahnya juga banyak sekali sama seperti ikan botana. Wah, tuh lihat tuh. Dikasih makan tadi ikan hiunya. Nah, sekarang lagi dengan ikan yang warna silver, ukurannya lebih besar. Jenisnya adalah ikan kue gerong. Mungkin ayah-ayah suka mancing nih di lautan, pasti cukup kenal dengan ikan kue gerong ini. Biasanya disebut sebagai ikan jipi atau giant trevally, karena ikan kue gerong ini sangat banyak sekali dipertemukan di lautan. Nah, ikan kue, ikan botana, kalau pengunjung perhatikan
ikan hidupnya ini selalu berkelompok atau berkoloni gitu. Jadi kita hidup sampai ramai-ramai yang disebut sebagai kulit karena hidupnya selalu berkoloni. Dimana ikan kuek dan ikan bertanah ini pengunjung kenapa hidupnya berkelompok? Ternyata mereka ini memiliki keuntungan. Yang pertama, keuntungannya adalah memudahkan mereka dalam mencari makanan. Yang kedua, keuntungannya memudahkan mereka mencari pasangan. Dan yang ketiga, ini ternyata merupakan bentuk pertahanan diri si ikan-ikan kecil ini dari mangsa atau predator yang lebih besar yang ada di lautan. Jadi biasanya kalau di laut ada predator yang lebih besar, mereka akan membuat hewan yang lebih besar lagi. Jadi biar predator ini takut dengan mereka ini, walaupun ukuran tubuhnya kecil-kecil, mereka akan bisa membuat koloni yang jauh lebih besar daripada predatornya. Nah, tuh di sini juga ada ikan hiu tuh, ada di atas akuarium, ukurannya kecil sekali. Jenisnya adalah black tip reef shark atau ikan hiu sirip hitam. Dimana ikan hiu sirip hitam yang tadi lewat, ia merupakan jenis dari ikan hiu terganas karena memasuki urutan ke-26 dari 32 jenis ikan hiu terganas yang ada di dunia. Nah, mungkin kita kenalan lagi dengan biota yang lainnya. Ikan hiunya sudah masuk lagi ke dalam akuarium pengunjung. Di sini di sebelahnya Kak Silva ada ikan yang lagi diem aja tuh. Ikannya lagi diem aja, bentuknya kayak ikan batu. Ada yang tahu nggak namanya ikan apa? Ikan apa? Ikan batu. Iya, benar-benar kayak batu ya, diem aja. Namanya ikan batu. Tapi ini jenisnya adalah ikan kerapu. Namanya adalah kerapu lumpur. Kerapu ini dagingnya cukup enak sekali. Pengunjung-pengunjung sini pernah ada yang coba makan ikan kerapu? Rasanya enak? Enak. Harganya mahal. Harganya mahal sekali ya ikan kerapu ya. Betul sekali kalau dijual di pasaran. Pengunjung ikan kerapu ini dagingnya mahal sekali karena dagingnya cukup enak. Kalau ikan kerapu yang sebesar ini ada yang mau makan nggak? Ada yang mau makan? Mau? Nggak? Ada yang jawab mau, ada yang jawab enggak. Tapi lebih baik tidak dimakan kembali karena ikan kerapu nih kita lihat kalau bobot tubuhnya nih sudah mencapai atau melebihi 10 kg ke atas. Lebih baik tidak dimakan kembali karena sudah mengakumulasi racun di dalam tubuhnya. Nama racunnya adalah Ciguatera. Oh, sudah selesai. Oke deh, kasih dong lambaian tangan. Dadah kakak penyelam. Bye-bye. Tepuk tangan dulu dong pada kakak penyelam dari SeaWorld Ancol. Oke, baik pengunjung, sepertinya makanan yang dibawakan oleh kakak penyelamnya sudah sedikit karena kakak penyelam kami mau berkeliling kembali sepanjang akuarium untuk memberikan makan ikan-ikan yang belum hadir. Karena sebenarnya dalam akuarium utama ini masih terdapat primadona dari SeaWorld Ancol. Waduh, dadah. Sebenarnya di akuarium ini masih ada primadona dari SeaWorld Ancol, yaitu ada jenis dari ikan hiu, tapi ikan hiunya belum hadir. Cuma nggak apa-apa, pasti kakak penyelam kami akan tetap memberikan makan karena kakak penyelamnya akan berkeliling sepanjang akuarium utama dari SeaWorld Ancol. Pengunjungnya sudah pada puas atau belum? Belum. Kalau belum puas jangan kemana-mana karena pada pukul 14:30 akan berlangsung acara pemberian makan ikan kembali, tepatnya di Shark Aquarium atau akuarium ikan hiu. Nantinya akan kembali menghadirkan satu orang kakak penyelam untuk masuk ke dalam akuariumnya. Baik pengunjung, para kakak penyelam sudah kembali ke dalam akuariumnya, artinya acara pemberian makan ikan pada siang